Dan masih di Sapa Indonesia Pagi, kita kembali menghadirkan segmen Sehat di Tengah Pandemi, tempat Anda bisa bertanya seputar kesehatan Anda, terlebih di saat Anda ragu ke rumah sakit akibat pandemi COVID-19. Anda dapat melayangkan pertanyaan melalui Instagram Sapa Indonesia_Kompas TV sehari sebelum tayang, atau Anda bisa langsung bertanya kepada dokter spesialis yang kami hadirkan melalui telepon interaktif saat ini di nomor telepon 021 5366 0500. Kali ini sudah ada dokter spesialis ortopedi dan traumatologi, Dr. Lia Marliana. Selamat pagi, Dr. Lia. Selamat pagi, Mas Bini. Selamat pagi semua penonton dan hadirin. Semoga sehat, Dr. Lia. Kita langsung Sehat saja. semua. Ya, terima kasih dokter. Kita langsung saja dok ke pertanyaan pertama yang dikirim melalui Instagram. Yang pertama ini dari @budir.2021. Selamat pagi dokter, usia saya 63 tahun 8 bulan dok, berat saya 85 kg. Saya mempunyai masalah di lutut dan sulit ditekuk dok. Jika saya berjalan sekitar 2 jam tidak masalah dok, tapi jika lutut dilipat atau jongkok nyeri lututnya terasa. Nah, cara penyembuhannya bagaimana ya dok? Silakan dok. Oke, selamat pagi Bapak atau Ibu Budir 2021. Ini saya akan jelaskan masalah kondisi lututnya. Jadi maaf, ini kelihatan ya. Kurang tinggi Ini kayaknya dok. kurang tinggi. Oke. Ya. Ini adalah lutut yang normal. Jadi pada orang usia sampai kurang lebih 35 tahun seperti ini dan tidak pernah mengalami trauma. Lalu sesuai usia dia akan berubah. Nah, seperti ini. Kelihatan ya? Nah, mungkin untuk Bapak atau Ibu DIR 2021 saat ini sudah merubah seperti ini kondisinya. Nah, kalau seperti itu artinya sudah mengalami proses penuaan. Yang diperlukan pertama kita harus mengurangi beban pada lutut. Bagaimana caranya? Pertama, berat badan jangan sampai berlebih. Lalu kita kuatkan otot lutut kita dengan gerakan-gerakan seperti sepeda. Nah, nanti dalam melakukan aktivitas juga tidak boleh terburu-buru. Apabila sudah rusak sama sekali seperti ini, maka tindakannya kita lakukan penggantian sendi. Jadi sendinya akan diganti dengan ornamen-ornamen seperti ini. Sehingga bisa beraktivitas seperti usia muda lagi. Begitu Mas ini penjelasannya. Oke, nggak ada obatnya berarti ya sebenarnya itu ya dok ya? Obatnya kita mencegah untuk tidak makin parah. Dan untuk pain manajemennya yang paling penting begitu udah kerasa sakit istirahat. Kalaupun minum obat itu baiknya tidak terus-terusan. Istirahat dengan betis dan telapak kaki lebih tinggi sedikit dari pantat sambil lututnya dikompres dengan sesuatu yang dingin. Misalnya handuk kita celupin ke air dingin lalu kita kompres ke lutut tersebut. Gitu Mas Timi. Olahraga gimana dok? Tadi sepertinya olahraganya lumayan berat juga ya kalau berjalan 2 jam misalkan. Apakah ini sebenarnya bisa membuatnya lebih sehat atau justru kalau berlebihan bisa berbahaya? Nah, balik lagi. Kalau seperti itu olahraga memang diperbolehkan. Tapi intinya jangan menambah beban di lututnya. Jadi lebih baik berolahraga di dalam air. Misalnya berenang atau sepeda, terutama sepeda yang statis. Kalau jalan itu biasanya adalah option keempat atau kelima. Tapi balik lagi kalau jalan, misalnya jalan santai, begitu merasa nyeri istirahat. Gitu, Mas. Opsi utamanya berenang atau sepeda itu lebih baik untuk melatih. Nah terakhir, untuk yang lebih muda agar tidak mudah mencapai ke kondisi yang tadi ya semakin menua, semakin kondisi semakin buruk, apa yang harus dilakukan tuh dok untuk mencegah ya? Saran untuk yang muda, proses ini adalah maaf ya, ini saya lepas dulu. Proses ini adalah proses yang alamiah. Tapi
apabila ada cedera pada fase yang ini, sebaiknya segerakan pemeriksaan ke dokter. Lalu waktu ada cedera, jangan dipijit-pijit, jangan dikasih yang hangat, tapi kompres yang dingin. Lalu kemudian kalau mau berolahraga, usahakan untuk pemanasan dulu. Nanti setelah selesai olahraga, jangan lupa juga untuk pendinginannya. Oke, itu saran yang bisa dilakukan. Baik, semoga itu menjawab pertanyaan tadi. Kita beralih ke penanya berikutnya. Ini dari @ani4051. Selamat pagi dokter, usia saya 60 tahun, berat saya 60 kg. Saya mempunyai hasil MRI sciatica lumbar spine kejadian bulan Mei 2018 sampai sekarang masih menjalani pengobatan di polisaraf. Sakit yang saya alami di kaki kanan dari panggul sampai telapak kaki kanan merasa pegal, kebas, dan kesemutan dok. Jika berjalan mudah lelah, pegal, dan linu. Selain minum obat, apakah ada cara lain untuk bisa sembuh dok? Silakan dok. Oke, selamat pagi untuk Ibu Ani 4051. Ini adalah tulang belakang. Saraf siatika atau sciatic nerve, dia keluar dari lubang-lubang seperti bawah ini. Nanti dia akan berjalan ke bawah, lalu ke arah pinggul, betis, sampai ke betis dan telapak kaki. Kenapa Ibu mengalami hal seperti itu? Biasanya kalau Ibu lihat yang biru ini, yang birunya ini udah mulai terjadi masalah atau rusak. Akibatnya dia akan menekan ke lubang saraf di sini, sehingga menekan saraf. Memang treatmentnya kita selalu start dengan konservatif treatment, artinya non-operatif. Non-operatif di mana diperlukan exercise atau strengthening atau stretching untuk menguatkan otot-otot di tulang punggung. Nah, lalu selanjutnya jangan lupa memang ada obat-obatan yang membantu proses regenerasi sarafnya. Gitu. Tapi kalau misalnya sudah dilakukan semua tindakan konservatif treatment masih mengalami sciatic pain, maka pilihannya adalah operasi. Operasinya seperti apa? Lubang yang menekan ini diperbesar. Kalau kelihatan ini ada kayak lubang. Nah, ini lubangnya ini diperbesar sehingga tidak menekan ke saraf tersebut. Saya nggak tahu apakah Ibu sudah menjalani muscle exercise atau stretching pada tulang punggungnya. Silahkan dicoba kalau belum dilakukan. Oke. Itu Mas Timi. Itu ada terapinya itu dok ya untuk menguranginya. Betul, kalau memungkinkan boleh dengan berenang juga Mas Timi. Oke, jadi obat sudah ada tapi terapi ini sebenarnya ada juga. Sarannya apa dok? Apakah memeriksakan lagi dan meminta terapi atau apa dok? Ya, tentu saja ini harus kontrol ke dokter. Misalnya Ibu kontrol di bulan ketiga setelah treatment, lalu bulan ke-6, nanti Ibu merasakan apakah ada perubahan, apakah tetap saja, apakah perburukan. Nah, tolong itu didiskusikan dengan dokternya. Kalau memang perbaikan, ya itu yang kita harapkan. Tapi kalau misalnya malah perburukan, kerasa baal atau kebas di betis atau telapak kaki, mungkin tindakan operatif sudah menjadi optionnya. Oke, baik, dokter.